Be, kabarmu be? Sip, Nice. say. Salah. Kok nggak pulang ke Madiun ya? Kau Madiun kok Ngawi toh? Madiun kan? Kok nggak pulang ke Madiun? Ya lagi fokus di sini. Sekarang kamu tinggal di mana toh? Di Lawean. Oh Lawean ya. Oke, jadi kali ini saya berdiskusi ditemani oleh siapa? Yosua. Nickname-nya Jojo. Oke, nickname-nya Jojo. Akun Mobile Legends-nya juga Jojo. Habis main tadi kalah tadi. Ada diskusi yang iya. Ada diskusi yang menarik dan ini baru ya, pembahasan kami yang baru tapi mungkin ada hubungannya dengan yang sebelum-sebelumnya yang mana saya pernah diskusi juga sama Davis airdrop sama Ferry waktu itu juga tentang binary option gitu ya. Kalau ini mungkin sejenis itu sih. Tapi Santet. ya enggak lah, kuyang. Di kamu lulusan tahun berapa sih? 2020. 2020 ya? Dan sekarang kamu masih di Solo padahal kamu orang Madiun. Apa alasan kamu kok nggak balik ke Madiun? Nyaman. Nyaman di Solo ya? Nyaman di sini. Kemudian ya ingin aja di sini karena bagiku mencoba merantau aja sih daripada di kota sendiri ya, selain karena realistisnya karena biasanya gaji tempatku itu lebih rendah. Apa ya? Masa sih? Lebih rendah maksudnya Dari sini? Yang di Madiun. Ya dari sini lebih rendah. Lebih rendah. UMR? Istilahnya itu ya hampir sama dengan Jogja aja. Jogja sama Solo kan lebih tinggi Solo toh. Apa iya? Kurang Ya, tahu saya. Padahal kurang riset bocaki. Oh gitu, baru tahu. Oke lah. Dan sekarang kerjanya apa? Sekarang kegiatan saya mahasiswa aktif S2. Di mana? Apa iya? S2 di suatu Universitas. Gila. di Surabaya online. Ambilnya PAK S2 juga. PAK juga. Pendidikan Agama Kristen ya? Ya. Nice. Baru tahu saya. Oke, keren. Enggak pekerjaan. Iya, kan aku bilang aktivitasnya pekerjaan, itu. Nah, ya. Kan kuliahnya itu weekend seperti ini. Jumat Sabtu seperti itu full Online. Nah, tapi online. Nah, sambil mengisi kegiatan itu saya ya mengisi waktu luang freelance-nya. Misalnya ada orang butuhkan nulis atau ngedit dan lain-lain, ya itu Kamu. bisa. Tapi selain itu saya juga mempunyai usaha. Pertamanya saya punya usaha online, tapi saat ini saya sedang memutuskan untuk mempersiapkan usaha saya yang offline yang pertama. Weh, serius? Ya. Jadi ini udah mau punya usaha ya? Ya, udah punya usaha. Oke, kayaknya nanti perlu saya lihat itu nanti seperti apa supaya saya gabungkan nanti gitu ya. Tapi Silakan. ngomong-ngomong, itu usaha tentang apa sih? Yang kamu mau rintis ini? Usaha makanan minuman. Makanan minuman ya? Makanan yang halal kah atau Oh, halal. halal semua? Oh, enggak. Sebetulnya itu ada beberapa food vlogger itu ngomongnya itu katanya itu malah lebih cocok yang pakai kata-kata kayak mualaf atau maksudnya non mualaf dan lain-lain. Karena apa? Karena seringkali halal itu mereka bilang halal karena tidak pakai babi. Padahal itu ada angcu dan lain-lain. Yeah. Nah, itu makanya sering kontroversial sih. Jadi Itu istilah sih, istilah. Ya udahlah itu nggak usah dibahas nah. Tapi ini logonya baru loh. iya, itu pun juga ada yang mengkritik juga sih. Tapi udahlah itu urusan orang di atas gitu ya. Tapi aku cukup salut sih. Jadi Jojo ini merupakan teman adik tingkat saya gitu lah. Adik tingkat juga kami waktu kuliah akrab sekali, sering sharing diskusi tentang musik ya, apalagi ya saya sering belajar tentang keyboard sama dia. Meskipun sekarang ya saya lebih belum bisa daripada dia gitu ya. Nggak mungkin. Enggak lah. Terus juga sharing tentang ya banyak lah tentang kejelekan kami juga kami sharing kan gitu. Jadi untuk ya luar dalam sedikit tahu lah, akrab juga gitu ya. Cuma ini ya jarang ketemu karena kesibukan masing-masing ya. Tapi karena jarak juga. Jarak juga jauh juga. Udah pernah bagaimana? Luar biasa ke tempat Luar saya? biasa. Jalannya luar biasa ya. Serasa off-road. Nggak usah disinggung. Nanti
Kedengaran pemerintah bahaya nanti. Oh, Nyinggung nanti. nggak apa-apa. Yang didengar itu hanya yang OnlyFans dan lain-lain. Aspirasi kita ya. Tapi gini, kamu berani ya jauh dari keluarga untuk merantau ya? Ya, berani aja sih. Karena hitungannya sebetulnya bukan pure 100% itu dari biaya saya. Saya ngakui bahwa saya masih ada dikasih sama orang tua. Iyalah wajar itu seorang tua kan sebelum kamu nikah ya, gitu. Tetapi lebih kepada ini. Saya kan punya adik saya mau Perempuan? SMA. Perempuan toh? Iya. Nah, tahun depan. Nah, otomatis SMA-nya tahun depan. mau ke SMA-nya tahun depan. Oh cukup jauh ya sama kamu ya jaraknya? Otomatis dana yang dibutuhkan kan banyak juga kan. Nah, sebelum kepada itu makanya dengan keadaan ini saya ngomong ke orang tua saya bahwa aku butuh bantuan sedikit. Nah, arahkan ke sini dulu lah, maksudnya keuangannya untuk nopang sekitar 1 tahun 2 tahun, terus aku berjalan sendiri gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi usaha saya nanti Yang offline ini yang jual minum makanan tadi ya? makanan minumannya itu pentol. Kemudian tehnya saya buat sendiri. Tehnya itu Kamu nanam itu? Nanam teh? bukan, maksudnya minuman tehnya. Jadi ada teh sama milk tea seperti itu. Nah, itu tehnya itu karakteristiknya ya saya berusaha mencocokkannya dengan teh Jawa seperti itu. Jadi rasanya rasa teh ya? Iya namanya rasa blueberry. Nah, karena nama mereknya yaitu Tejo. Tejo itu teh Jawa. Teh Jawa. Keren ya. Terus saya juga yang bikin yaitu kan makanya bisa menjadi teh cucu bagi saya. Iya. Ya sekalian aja lah. Tejo. Jadi praktis. Daerah gitu. mana? Daerah mana? Daerah UNS depan kos 59. Oke. Dekatnya Rusun. Rusun. Daerah situ ada rusunnya. Oke lah. Nah gini lagi juga ya. Aku itu nggak nyangka juga kamu punya jiwa entrepreneurship gitu loh. Mau usaha. Yang aku tahu Jojo kan ini ngomong jujur ya. Jojo kan anak rohaniawan ya. Ya. Pendeta lah. Biasanya nih orang like you. Yes, biasanya itu anak pendeta itu tidak jauh dari yang namanya dunia pelayanan untuk meneruskan. Ya. Kayak kita sering ngomong-ngomong gitu ya. Jo, kamu kok nggak pulang, kok nggak meneruskan? Nah justru kamu pilih di Solo dan ingin jadi pebisnis begitu. Apalagi kamu juga jurusan PAK, kamu kok nggak ngajar? Kenapa? Sebetulnya saya pengen ngajar. Saya pengen ngajar, cuman lebih kepada karena realitanya ya saat ini bahwa ya P3K persyaratannya apa, kemudian kalau masuk honorer bagi saya belum siapnya adalah kalau bergantung sepenuhnya kepada nih misalnya kayak honorer dengan gaji yang seperti itu. Iya. Sekarang nggak ada honorer, Jo. Sudah nggak ada istilah honorer. Ya, maksudnya kan tetapi ya ada istilah-istilah lain lah ya. Ya yang masih melekat memang honorer ya. BB. Seperti itulah. Ya 11 12 dalam arti sama kayak modelannya itu trial dulu. Gurunya itu misalnya kalau masuk ke sekolah itu kan kalau misalnya bukan dari pemerintah yang ngasih kayak gitu kan maksudnya oh ya masuk aja dulu nanti kami seadanya berapa. Nah, kata-kata kayak gitu tuh. Nah, jadi maksudnya saya belum siap untuk itu. Kemudian kalau yang dari tadi yang diomongin tentang anak pendeta seperti itu, saya lebih ke arah support dalam arti mendukung ya pelayanan gitu ya. Kesulitannya di dalam pelayanan itu adalah sebetulnya bukan membukanya, tetapi mempertahankan. Bukan kepada itu, mengembangkannya susah. Ya, karena satu ketika sudah ditanam sama pendahulu itu tuh menjadi patokannya itu nggak bakal jauh dari itu. Tapi kamu kalau bilang tadi tidak lebih susah mengembangkan itu sebenarnya tingkat kesulitannya ada masing-masing lah. Jangan nanti
kalau ada orang dengar ini jadi lebih susah gini. Wah, buka gampang. Jadi kan nanti orang-orang mau menyepelekan mau buka itu gitu loh. Enggak punya tingkatan kesulitan beda. Oke, Loh, lanjut. tetapi kan membuka contohnya lah, kan bisa ibadah kecil-kecilan, ibadah rumah tangga. Nah, kalau nggak ada yang mau. Lah, kan ada sosial media. Alah itu masih Dengan embel-embel misalnya. Alah. Beras 5 kilo. Alah, kau jangan gitu. Kau ya. Nanti beda topik lagi. That's fact. Oke, itu fakta. Oke, lanjut. Jadi gini Jo. Tadi kan ini langsung saya percepat aja gitu ya. Jadi seorang anak pendeta atau lulusan sekolah seminari teologi ya, lulusan PAK, menurut Cucu sendiri nggak harus ya untuk seorang anak pendeta juga jadi pendeta. Seorang lulusan teologi juga harus ngajar atau dia juga nanti jadi pendeta, nggak harus kan? Nggak harus kalau jabatannya. Iya. Yang harus itu Melayani. waris imannya. Ya melayani. Iman dan semangat pelayanannya. Iya. Nah, Jadi nggak harus ya. nggak harus, bagi saya nggak harus. Ya bagiku juga nggak harus sih sebenarnya. Oh. Iya, serius. Karena memang untuk tadi jabatan gitu, ya jabatan itu kan sesuatu yang dipercayakan toh, tidak perlu kita meminta kan. Tapi kalau untuk yang wirausaha itu kan sesuatu yang harus kita kerjakan dan juga kita upayakan. Usahakan. Tapi namanya jabatan itu dikasih khususnya untuk yang gereja. Tapi kalau tadi punya kerinduan mengajar ya ditunggu aja lah ya. Sambil melihat situasi dan kamu fokus kepada ini gitu. Makanya tadi ketika lanjutin tadi omongan menjadi guru. Jadi saya sih akhirnya mikir, oh ya saya tetap akan mengajar nanti, entah itu saya bikin misalnya yayasan atau apa seperti apa. Nah, tapi itu kan tidak bisa Instan. seperti itu aja, instan seperti itu. Harus ada pendukungnya. Nah, makanya ini saya berusaha membuat suatu usaha supaya mendapat passive income. Nah, ketika ada passive income, saya bisa menopang kehidupan yang utama. Makanya saya ada kemarin bikin online shop seperti itu, sugar shop namanya. Nah, jualan apa itu? Jualan gula juga? Just tip, jajanan homemade, terus ya reseller seperti itu. Tapi nggak ada kosmetik, cuman baju sekitar fashion seperti itu. Ya, aku pun juga pernah jualan online sih, ingat toh? Fashion sama jajanan. Ya kalau bicara passive income ya aku pun juga pingin sih punya passive income dengan aku memang sudah punya pekerjaan utama gitu ya, pingin juga punya passive income gitu sih. Tapi kalau kamu pengen punya passive income, kenapa kamu nggak ikut binary option aja? Cepet loh dapatnya. Contohnya kayak ada yang kasus-kasus kemarin ini. Sesuatu yang cepat itu tidak selalu baik. Hati-hati loh, kamu mendadak bijaksana. Biasanya orang yang mendadak bijaksana itu cepat loh. Gimana? Tidak selalu baik, karena kan maksudnya mie instan aja ya ada prosesnya, meskipun sebentar. Iya, ya instan itu kan ada proses. Loh, iya, tapi kan yang nampak-nampak sekarang kan terlalu tanpa proses. Dan mereka ngomongnya, saya dulu dari keluarga begini, saya ngamen, saya jadi tukang apa itu. Lah saya yang pas ngomong kayak gitu, itu setahun aja loh. Bayangin setahun dapat kayak gitu, Harton yang bapak siapa yang sebut aja nggak apa-apa, kita nggak menjelek-jelekan karena takut nama salah. Aku nyebutin bapak yang punya apa? Bapak yang punya BCA itu. Oh iya. Itu aja. Perusahaan salin ya. Itu aja keluarganya bukan sebentar kayak gitu. Ya itu kayak itu kan juga Yusuf Hamka ya yang pemilik tol kan, yang sering yang Charul Tanjungnya sampai Tanjung. Tapi anaknya itu berusaha mengomongkan dirinya kalau mandiri, padahal kan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu dia punya kebebasan bersuara, jadi nggak perlu apa. Tapi memang ya lah, kamu apa nggak tertarik toh ada di dunia binary option gitu? Saya tertarik saja sih, cuman saya takut adalah keserakahan saya akan membunuh apa? Membunuh saya maksudnya. Karena dalam arti passive income bagi saya itu namanya aja pasif, dilihatnya itu lebih baik itu sedikit demi sedikit tapi panjang. Pasti daripada
naik turun, nggak menentu, bahkan bisa minus kayak gitu. Karena bagi saya itu minusnya itu contohnya asetnya itu kan tidak bisa dilihat ya, misalnya kayak kripto atau ketika turun itu kan maksudnya ya kayak loss beneran kayak gitu loh. Iya, iya. Nah jadi beda gitu loh kalau sama saham. Loh, Kalau ini bahas saham nih. ya karena saya itu saham. Oh, kamu main saham? Kamunya saham. Serius? Ya. Wow, nggak nyangka juga kamu lulusan. Ya. tapi Mencoba semua usaha. tapi selain kamu juga ada sih yang main saham sih, kayak abang Nansen lah, itu juga kripto, saham, luar biasa. Dan ini kamu ternyata pemain saham juga. Yang kamu tahu siapa aja yang main saham? Yang lulusan kita. Kalau aku ya Nahemia gitu, dia main. Indra Kens. bukan, namanya siapa sih lengkapnya aku lupa. Indra Andrianus atau Andrianus Indra? Ya gak tahu Indra Jupiter. Indra Vega dia ya, dulu Vega ya motornya. Vega motornya. Ya, Indra Vega kayak kau kan. Siapa lagi? Ada lagi? Heru juga kripto dia. Heru kripto. Ya, bukan. Ya banyak sih. Ferry trading. Nah, tapi udah enggak katanya. Nah, jadi kamu ini pemain saham nih. Nah, aku juga tahu-tahu sedikit saham sih, tapi coba kamu jelaskan apa sih saham itu sebenarnya? Lebih tepatnya adalah cara kita memiliki suatu perusahaan. Kita sebagai pendanaan, ya bagian dari pendanaan secara tidak langsung. Nah, karena kan contohnya saham itu kan ada beberapa porsi, misalnya 100% pendanaannya itu ada yang dari mereka sendiri, perusahaan mereka. Yes. Ada yang dilepas ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa beli sahamnya, jadi merasa memiliki. Oh, begitu. Nah, merasa memiliki, dan ya nanti ketika misalnya tiba-tiba ada perubahan manajer atau apa, itu mereka pasti dapat undangan ataupun pembagian. Kalau dulu kan koperasi itu kan misalnya bagian apa, ketika koperasi simpanannya kayak gitu, nah itu dibagi-bagi. Nah sama kalau di saham itu kan namanya dividen seperti itu. Oh, dividen. Oke. Jadi kalau kamu main saham itu untungnya apakah segede kripto? Karena di tahun 2020-2021 tuh banyak orang tiba-tiba jadi kaya memang gara-gara kripto sih. Bukan tiba-tiba kaya, tetapi karena kenaikan pada waktu itu sangat cepat. Jadi orang yang menanam di kripto akhirnya mereka juga dapat banyak. Apakah saham itu juga begitu pola-polanya? Atau contoh gini aja, kamu ngambil saham apa? Aku kan nggak tahu nih gitu. Jadi gini, lebih cepatnya itu tergantungnya itu kepada modal sebetulnya. Modal ya? Ya, kalau Anda berani memodalinya dengan banyak, ya Anda dapatnya bisa lebih banyak. Oh iya. Nah, tetapi tidak instan, karena kan istilahnya pergerakan saham itu meskipun naik turun itu ada batas atas sama batas bawahnya, ARB sama ARA-nya. Apa? ARB sama ARA-nya. ARA. Nah, jadi ARB, ARA. Nah, seperti itulah. Nah, jadi kan ada batas maksimal. Jadi nggak bisa naik kalau misalnya kayak kripto itu 1.000, terbang gitu. Langsung 5.000 atau berapa gitu, nggak bisa. Bertahap setiap hari. Jadi saham itu ada aturan ketatnya. Ada aturan ketatnya. Kalau Indonesia diawas OJK ya. OJK bener enggak ya ngawasi saham enggak ya? Enggak ya? Kurang tahu. Tergantung. Tapi kamu kalau saham, saya kurang yakin kalau kamu, bukannya merendahkan Jo, tapi kalau kamu tadi bilang modal ya, modal besar. Emang kamu modal besarnya seberapa sih? Dan udah untung berapa sih paling? Ya, tahun lalu. Saya dimulainya kan dari tahun lalu. 2021. Ya, 2021. Buka akunnya, platformnya kan Ajaib saya. Oh, kamu pakai Ajaib? Nah, ini kamu endorse nih. Ya, sorry sebut merek. Udah terlanjur, nggak edit ini. Ya, jadi awalannya saya buka akunnya itu di awal 2021.
Jadi ya cuman buka aja karena kan mikirnya ya udah buka aja, belum kepikiran. Belum kepikiran. Kemudian kira-kira pertengahan itu saya mulai beli saham pertama saya, yaitu Sido. Sido itu saham pertama saya. Sido itu apa? Sido muncul. Sido itu singkatannya dari Sido muncul. Ya bukan secara literal Sido muncul langsung Sido, terus misalnya Indomie, Indo, enggak gitu ya? Itu ada. Terserah perusahaannya kasih nama. Terus ada yang nama grup-grup kayak gitu juga toh. Terus kamu beli Sido pertama kali dengan modal 100.000. 100.000 dapat 100.000 saham. Bukan. Kan itu kan hitungannya kan per lembar. Jadi kamu punya kertasnya di rumah? Enggak gitu? Enggak. Maksudnya? Secara enggak langsung. Kan tadi makanya saya bilang secara tidak langsung. Kita bisa dapat buktinya. Nah, itu dikirim lewat pos gitu? Bisa lewat email. Oh, email. Jadi ini diperdagangkan secara online seperti itu. Ya. Terus? Kemudian dari 100.000 itu pengalaman pertama Sido dapat di Agustus itu termasuk dividennya. Di Agustus dapat dividennya langsung? Iya. Dividen yang kamu bilang tadi bagi hasil tadi ya? Bagi hasil. Dan itu pertama kali aku tahu secara langsung, maksudnya ada tuh dividennya. Seperti ini. Nah, jadi aku merasakan pertama kali beli kayak gitu, kok merah, kok bukan untung terus, kok bukan hijau terus. Oh ya, sama kayak pasar. Kadang ada yang untung banyak, kadang untung dikit, kadang ada rugi yang sepi, banyak gitu. Tetapi kerugiannya itu kan nggak maksudnya tergantung kepada perusahaan yang kita pilih. Misalnya saya pilihnya itu kayak misalnya Sido muncul karena ya itu selalu ada iklannya di TV. Ya, barangnya digunakan orang. Barangnya umum. Nah, bagi saya yang pemula ya udah itu aja. Kemudian untung berapa kamu dari Sido berarti? Itu kalau saya cuman berapa dividen ya? 15 rupiah kan? 15 rupiah terus kamu 15 rupiah dapat sekarang untungnya berapa? Kan dari 100. Sekarang total aset saya, jadi totalnya modal saya kalau sampai tahun lalu modal saya 700 apa 800 modal. Nah itu nilainya sampai 1 juta. Nah kalau di total asetnya dengan keuntungan menjadi 1 juta tahun lalu. Kamu ambil Sido semua itu? Enggak, saya pecah kepada. Dari Sido itu kamu untung berapa tadi belum kamu jawab? Dari Sido sampai saat ini, ya sampai saat ini tertingginya pernah 100 ribuan lebih. Dari Sido? Dengan megang 5 lot. Berapa tahun itu? Ini belum genap 1 tahun ya. Cuma 100? Belum genap. Cuma 100? Ya modalnya cuma 5. Ya kalau kayak gitu ya belum setahun. Ya kalau seperti itu ya kapan banyaknya berarti? Kamu kan cuma untung 100 ribu kan aku bilang modalnya kalau banyak lebih kerasa, tetapi aku adalah selain karena ingin pendapatan tetap, aku nabung juga. Itu kan termasuk di bagian nabung karena kan ada inflasi dan lain-lain. Nah jadi kalau misalnya butuh sewaktu-waktu ketika aku nukerin, perusahaan kan untung juga. Nah uangnya itu kan pasti kan nggak mungkin nilaiku dulu aku beli sekitar 800, berarti 80 ribuan. Nah aku beli sekitar 80 ribuan kali 5. Nah kalau kan yang pertama maksudnya, nah terus kalau misalnya dalam 3 tahun kemudian apakah tetap jadi 80 ribu? Ya bisa turun. Bisa turun, tapi kan bisa naik juga ya kan? Bisa naik. Nah sekarang aja rekor tertingginya aja nembus sampai 110 ribu. Nah sampai 110 ribu kan setidaknya udah belum sampai 1 tahun itu nilainya udah bertambah. Nah bagiku pelan-pelan aja dulu. Tapi pengalaman itu membuatku
terjun kepada hal lain. Misalnya modalku ku tambah. Aku mencoba peruntungan dengan IPO. Apa itu? Ya public offer. Jadi penawaran sebelum masuk kepada pasar. Oh, Pasar sebelum sahamnya. listing ya. Sebelum listingnya. Jadi seperti yang kalau kita dengar ini kan ada Goto seperti itu. Goto itu Gojek, apa? Tokopedia. Mereka merger nih. Mereka merger dan mereka IPO di Indonesia seperti itu. Nah, aku mencoba awal tahun kalau nggak salah, awal tahun mulai mencoba. Awal tahun ini pokoknya aku mengambil anak perusahaannya Adaro. Ya, ADMR kalau nggak salah namanya. Nah, itu ditawarin. Saya Itu masuk IPO tadi. Ketika ditawarin saya langsung melihat. Pertamanya saya lihat apa itu laporan keuangannya. Terus tujuan mereka ke depannya seperti apa. Kemudian kepada kelihatannya ini ke depan ini membutuhkan. Ini sektor yang penting. Makanya saya ya udahlah. Meskipun saya mencoba, artinya ya bejo-bejoan seperti itu. Tapi ya saya cuma lihat sekedar ya analisis singkat seperti itu. Saya lihat, habis itu saya masukkan, saya beli 10. Harganya itu 100-an berapa. Kemudian baru 3 bulan naik menjadi 1000%. Masa 1000%? Ya, 1000%. Wow. Dia bagiku selama aku melihat dia memegang rekor ARA yang tadi aku bilang batas atas ARB tadi. Selama 2 minggu kalau salah. Selama 2 minggu. Berarti 2 minggu naik terus, naik pol misalnya. Grafiknya itu naik set gitu. Kalau misalnya naiknya itu 250 ya maksimal per hari. 250 poin per hari ya. Itu kan ada hitungannya lah pokoknya. Nah, itu kan berarti 250. Selama 2 minggu naik terus. Nah, sampai 2 minggu sampai disuspend karena takut FOMO. FOMO itu maksudnya orang-orang itu tergiur beli karena cuma naik. Seperti itu. Makanya sampai disuspend nggak bisa transaksi sama beberapa hari. Tetapi setelah suspendnya hilang tetap naik. Luar biasa. Sampai sekarang naik dulu. Nah, itu karena apa? Itu mereka itu kinerjanya bagus, tetapi mereka memasang harga rendah. Jadi ya kalau istilahnya kalau kayak hooking dan lain-lain itu ngomongnya itu Mercy, aslinya itu Mercy, tetapi kita belinya itu pakai mobil yang jadul-jadul ya kayak gitu harganya. Ternyata kan kualitasnya itu kan bagus. Nah, kamu untung berapa dari itu 1000% lo itu? Saya ulangi ya tadi, modalnya 100.000. Di awal tahun ini saya kembali kayak tahun lalu, 100.000. Saya ADMR. 100.000. 1000%. Dapat 10 lot, 1000%. 100.000 dapat 10 lot. Murah sekali. Iya, murah. Terus naik 1000%. Saya kebetulan jual 2 kali. Nah, jadi setelah suspend itu saya jual karena ada kebutuhan lain. Kemudian saya jual beli HP kembali kayaknya. Hah? Beli HP kayaknya. Oh, nggak tahu ya. Terus kemudian saya jual lagi 5 lagi buat bisnis saya yang baru ini. Jadi untung berapa lo? Total keuntungan saya 1 dari juta lebih. Dari Adaro. ADMR-nya. Nah, Adaro kan ADRO. Kelihatannya ADMR ya, lupa. Gila. Nah, jadi kan bisa singkat, bisa menengah, bisa lama, tergantung. Jadi tipsnya apa Jo untuk milih saham itu? Apakah harus yang IPO yang harus kita ambil? Nggak selalu. Contohnya Bukalapak itu kan juga sebelum Goto ini loh.
Nah, dia kan marketplace-nya sama, tetapi saya nggak ngambil. Kenapa? Meskipun itu juga modelannya kayak GoTo, sampai diinformasikan kemana-mana. Kan GoTo juga diinformasikan kemana-mana. Saya nggak ngambil karena bagi saya di HP saya aja nggak ada aplikasinya. BL. Dan saya nggak pernah buka jugaan. Saya nggak BL. tahu bentukannya kayak gimana. Aku kalau beli-beli buku malah seringnya pakai BL sih. Nah, jadi mungkin kalau saya sih kayak misalnya pembandingnya dengan Tokopedia ini, karena bagi saya sering kalau misalnya barang agak mahal itu ke Tokopedia daripada yang ke lainnya, karena lebih aman, nyaman sih, dan banyak laki-laki yang pasar laki-lakinya kan lebih banyak kalau Tokopedia. Jadi bagi saya ya Ambil itu. kalau laki-laki itu kan nggak terlalu musingin harga banget toh. Jadi kan yang penting kenyamanan, kualitas gitu. Iyalah, sama harga cocok lah. Kalau harga nggak terlalu sih. Nek laki-laki kan kayak gitu. Karena kan mereka kan merasa mereka bekerja keras, berusaha, ya toh. Jadi kayak kamu sombong kan ini, kayak sombong kayaknya dia. OTW. OTW sombong ya, OTW gitu ya. Oke lah. Enggak, Jadi lah. tadi kembali, tips apa yang harus kita jalankan untuk bisa beli saham? Ya ini meskipun kamu bukan orang yang ahli, tapi setidaknya sebagai kamu mau ngajari saya yang nggak tahu apa-apa gitu, tips yang mudahnya bagaimana? Jadi sebetulnya ya saya kan belajarnya otodidak. Saya karena tadi kesibukan saya hanya di weekend. Jadi kan pasar bursanya kan di Selasa sampai Jumat seperti itu. Saya lihatin. Saya mulai baca dari RTI, aplikasi RTI, aplikasi itu kan aplikasi umum. RTI itu apa? Istilahnya kalau mau lihat laporan keuangan dan lain-lain itu kan di situ. Tapi aku ya juga kan nggak tahu, misalnya nggak bisa baca terlalu, kan banyak gitu tuh, isinya itu banyak. Nah, kalau isinya banyak kayak gitu ya aku biasanya bosen juga sih. Tetapi aku lihat dulu dari pendanaannya dulu, misalnya ini itu didaftarkan dari, kalau misalnya IPO ya, yang daftarin itu siapa, dari sekuritas mana. Kredibilitas dari sekuritas ini itu berapa sih, kok mereka itu datang ke ini, apakah setiap yang perusahaan datang ke dia itu langsung mau IPO langsung di ACC sama sekuritasnya. Nah itu bisa dilihat dari itu pertamanya. Kemudian dari pengalamannya, kan ada tuh perusahaan itu kan, jadi yang masuk kepada IPO itu kan perusahaannya kan bukan yang baru-baru aja tuh, tetapi ada yang udah lama tapi kemudian menjadi butuh pendanaan lebih, akhirnya di IPO seperti itu. Nah, bahkan kebalik, ada juga yang sebelumnya IPO kemudian menjadi perusahaan internal sendiri. Nah, kayak Aqua seperti itu. Nah, dulu katanya seperti itu. Nah, kemudian bagi saya sendiri adalah melihat chartnya. Chartnya sendiri. Saya cenderung melihat, maksudnya mengikutinya itu ada beberapa tips ketika melihat grafiknya seperti itu. Misalnya kalau habis katakanlah tandanya gini, itu nanti itu bakal naik biasanya segini. Saya ya mainnya itu adalah selain tentuin dulu sih motivasinya, apakah ini enggak, karena gini loh, contohnya kayak tadi saya megang Sido karena dari 10 tahun lalu itu tuh tetap ada, dan aku yakin 10 tahun ke depan tetap ada, dan aku yakin itu akan berkembang. Itu kayak untung-untungan juga ya, laki gitu ya, ada unsur laki ya untungnya itu. Iya, kalau ya karena nggak ada yang 100% tepat ketika nganalisis. Ketika orang asal masuk juga bisa beruntung, bisa enggak. Bisa. Kan makanya tergantung, ada orang itu misalnya kayak yang tadi lah IPO-nya Bukalapak, dia masuk pertama mungkin untung awalannya, tapi habis itu kan dalam banget itu turunnya. Nah, akhirnya kan maksudnya kalau dimakan keserakahan juga kan pasti lama-lama ya modal berkurang, minus banyak seperti itu.
minus saya sejauh ini yang pernah saya alami itu minus sampai 150.000. Pernah minus itu. Tapi kan balik lah untungnya 1 jutaan lebih. Itu baru satu. Kalau yang di tahun lalu plusnya pernah cuman sampai 15.000 plusnya. Dengan modal berapa ya dulu itu? 300 yang masih awal-awal bulan-bulan awal kayak gitu. Nah, hari ini ketika aku melihat itu minus saya itu juga banyak. Jadi saya cuma dapat untungnya 80.000. Tapi kan udah kamu ambil sebelumnya untuk buat buka bisnismu. Iya, tapi saya juga mesan lagi sih yang goto untuk nambahin. Kamu ambil goto ini. Jadi total, kalau maksudnya ditotalin, total modal saya itu 1 juta dari awal dengan keuntungan sampai saat ini 1 jutaan lebih. Karena beberapa kali sempat saya ambil juga gitu loh. Ya saya nambahinnya cuman ketika ngelihat turun ya ambil nyicil ya. Jadi programnya itu kan ada yang di rata-rata, ketika kita belinya itu kan kita rata-rata. Jadi misalnya kadang beli nggak apa-apa kok. Tipsnya gini loh, maksudnya ketika mau beli sesuatu kalau harganya tinggi itu nggak apa-apa. Jangan langsung dijual ketika rugi. Kalau tujuannya itu untuk nabung dan lain-lain, ya udah ditahan aja toh, keuntungannya ada dividen. Paling tidak itu coba cari yang paling pemula itu cari yang ada dividennya. Jadi nggak semua itu ada dividennya ya? Enggak semua. Bahkan ada yang dividen itu cuman 1 kali habis itu enggak gitu. Tergantung. Tapi untuk pemula saranku, karena biasanya kan takut dengan lihat merah kayak gitu langsung dijual rugi seperti itu. Bagiku kalau motivasinya untuk nabung dan lain, ya udah tahan aja dulu, nanti ada naiknya seperti itu. Tapi ketika memang dilihat kinerjanya buruk, kinerja manajemennya buruk, contohlah kinerjanya sudah buruk tapi tidak ada RUPS. Apa itu? Rapat umum pemegang saham. Untuk ganti manajer dan lain-lain. Nah itu kan artinya memang budayanya perusahaannya untuk iklimnya itu bahwa nggak sehat ya? Ya nyamannya di situ aja, stucknya di situ aja, nggak mau inovasi apapun. Yang penting hidup lah gitu ya. Yang penting hidup. Ada banyak yang kayak gitu. Nah hati-hati. Nah kalau mau next level selanjutnya yaitu yang istilahnya saham-saham gorengan. Artinya mau untung lebih ya udah modal lebih, kalau nggak ada modal lebih ya udah ambil yang kelihatannya itu hari ini itu turun banget. Kita harus tahu harga wajarnya itu berapa. Oke. Nah harga wajarnya berapa, misalnya lah contoh yang sering saya bagi ke kamu itu tentang SHIP, saham perkapalan, karena itu kan habis diberi pendanaan sama Mandiri. Oke. Nah harga wajarnya itu harga normal itu 900-an sampai 1000. Nah kalau udah 1000 ke bawah itu kan maksudnya 900 sampai 1000 itu bisa dibeli bisa enggak, apalagi kalau 900 turun ke bawah itu ya beli aja, karena nanti itu naiknya itu bisa sampai 1100, 1200. Nah seperti itu. Dan kebukti berapa kali kan ketika aku bagiin sampai hari ini pun aja dia tiba-tiba udah 1100 lagi. Nah naik turunnya cepat. Nah yang kayak gitu itu yang orang punya waktu luang kan perubahan chartnya itu kan bisa cepat. Jadi kayak aku ini nggak cocok ya. Nah kalau misalnya sibuk lebih baik antara kalau kita beli perusahaan yang pasti, kalau enggak ya udah titip uang ke manajemennya. Manajemennya siapa? Reksadana kan dikeluarin dari sekuritasnya. Nah, misalnya dari Sucor seperti itu, kemudian dari BNI itu juga ada, Panin itu juga ada. Wah, banyak reksadananya.
penuh pikiran. tergantung Oke. tergantung keinginan kita seperti apa. Aku sih sehabis ini untuk mendukung juga usahaku, modal dan yang lain, aku rencananya sih karena waktunya akan semakin terbatas, aku masukin kepada reksadana. Oh, Kang itu. Aku tambahin kepada reksadana, kan setiap bulan ketika ditambahi memang pasti naik, tapi apa itu kalau kita mainnya yang model resikonya tinggi, ya naiknya bisa tinggi, turunnya juga bisa turun banget. Tapi ya nggak apa-apa, jangan takut aja sih. Karena yang dipakai juga uang dingin gitu ya. Nah, usahakan jangan pakai uang yang Sehari-hari ya. sehari-hari karena Oke lah. itu bahaya. Oh iya. Enggak, karena manajemennya sekarang kan kalau ketika contoh lah kayak di Ajaib, ketika kita menjual hari ini itu bukan berarti besok atau hari ini itu langsung dicairkan. Karena ada mekanismenya T+2. Nah, jadi ketika hari perdagangan itu yang dihitung sebagai hari aktif. Misalnya Jumat pagi kamu jual, kayak tadi itu aku jual Jumat pagi ini aku jual. Nah, malam sorenya ini kan udah pasar yang kedua, sesi kedua. Nah, itu baru masuk hari pertama. Nah, sesi kedua yang hari Senin besok itu baru yang kedua, T+1-nya. Habis itu baru nanti Selasa sorenya itu baru aku beli. Nah, jadi memang disarankan kalau yang mau instan pembayaran atau instan ini juga enggak. Seperti itu sih. Oke. Menarik. Jadi menambah wawasanku tentang apa itu dunia saham, dan tentunya di YouTube banyak sih pembahasan itu ya. Banyak. Cuma aku bisa rekomen beberapa yang misalnya Felicia. Ya, itu cukup brainstormnya itu cukup bagus. Karena memang dia ketika ngomong itu maksudnya membedahnya itu lumayan. Kemudian kalau channel misalnya Instagram ada ngerti saham seperti itu juga lumayan. Terus Bisniscom itu juga dipantengin karena kadang-kala kan perusahaan melakukan sesuatu itu kan nggak selalu muncul di berita kayak gitu kan. Ada yang cuman isu-isu aja itu kan itu munculnya kan cuman di berita online atau Nah, padahal itu kan mempengaruhi. Nah, contoh lah kripto itu kan dari tweet seorang Elon Musk yang cuman tweet gitu aja naik turunnya aja udah drastis. Apalagi kalau misalnya rencananya ini perusahaan ini mau bagi dividen atau misalnya stock split. Ya, jadi memang sangat bagus untuk saham gitu ya bagi anak-anak muda khususnya ya, dan juga memang Ibu Menteri Mulyani juga mengatakan bahwa orang luar negeri yang bekerja itu bukan mereka saja, tetapi uang mereka juga bekerja. Gitu. Jadi memang pembahasan kali ini mungkin agak panjang, tetapi setidaknya bagi para penonton nanti bisalah menangkap sedikit informasi dari Jojo ini mengenai saham sedikit-sedikit supaya terbukakan pemikiran kita tentang saham. Dan saya juga terima kasih Jo sudah datang di sini. Sama-sama. Membuka pikiran saya, dan juga sukses buat usaha Tejonya. Kapan-kapan saya ke sana, mungkin nanti kalau sudah buka saya akan buat diskusi di sana juga sebagai kamu sebagai ownernya Tejo. Ngomong-ngomong, kapan bukanya sebagai penutup? Bukanya Minggu udah mulai buka Tejo ya. Oke, di daerah UNS ya. Depannya kos 59 arah Juruk. Oke, untuk sementara ini yang jaga ownernya langsung ya. Oke, nanti kedepannya kan katanya kamu juga pengen ada orang yang jaga selain kamu toh. Ini soft opening aja sih. Oke lah. Jadi inilah diskusi kami, dan memang cukup berat yang didiskusikan, dan memang itulah gunanya diskusi. Ini yang perlu diskusi karena diskusi itu perlu.